Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Handayani. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Nah, pada video pembelajaran hari ini saya akan membahas materi dari video pembelajaran yang sebelumnya. Kalau pada video pembelajaran sebelumnya saya membahas subbab A atau bab 1. Nah, video pembelajaran hari ini saya akan membahas subbab B. Mari kita simak video pembelajaran pada hari ini. Selamat menyaksikan. Pada hari ini, saya akan melanjutkan materi video pembelajaran sebelumnya. Kalau pada video pembelajaran pertama, saya menyampaikan materi subbab A, sekarang kita masuk ke materi subbab B, yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi kehidupan manusia purba melalui buku teks yang dibaca atau dari sumber lain. Di Indonesia, temuan manusia purba terdiri atas jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Penemuan berbagai jenis manusia purba tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan para ahli paleontologi Belanda, diantaranya yang pertama Eugene Du Bois pada tahun 1858 sampai 1940. Dan yang kedua, Gustav Heinrich Rapp von Königswald pada tahun 1902 sampai 1982. Secara khusus, kedatangan Eugene Du Bois ke Indonesia berawal dari keyakinannya bahwa manusia purba menyukai hidup di daerah tropis seperti Indonesia. Mula-mula ia ke Sumatera, lalu ke Jawa. Daerah tropis diyakini sebagai daerah yang keadaan alamnya cukup stabil, baik pada zaman glasial maupun zaman pasca glasial. Sebelum membahas lebih lanjut ciri-ciri fisik serta corak kehidupan manusia-manusia purba yang telah disebutkan, kita perlu mengetahui pandangan para ahli tentang asal-usul mereka. Zaman glasial adalah periode yang dicirikan oleh terjadinya penurunan suhu global hingga menimbulkan terjadinya pengesan di kutub dan di pegunungan. Gejala ini menimbulkan penurunan muka laut yang signifikan hingga menciptakan daratan yang luas. Periode ini sering juga disebut zaman es. Para peneliti seperti Muhammad Yamin, Crawford, Himley, dan Sultan Takdir Ali Syahbana berpendapat bahwa manusia purba yang menghuni wilayah Nusantara berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Pandangan tersebut menentang pandangan yang mengatakan bahwa manusia-manusia purba berasal dari luar wilayah Indonesia. Pandangan mereka yang lazim disebut teori Nusantara didasarkan pada alasan-alasan berikut. Yang pertama, menurut Muhammad Yamin, fakta banyaknya fosil dan artefak tertua yang ditemukan di Indonesia seperti fosil Homo soloensis dan Homo wajakensis menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia atau Melayu berasal dari Indonesia sendiri atau dari Jawa. Bahasa yang berkembang di Nusantara yaitu rumpun bahasa Austronesia. Sangat jauh bedanya dengan bahasa yang berkembang di wilayah lain di Asia. Austronesia mengacu pada wilayah geografis yang penduduknya menuturkan bahasa-bahasa Austronesia. Wilayah tersebut mencakup Pulau Formosa, Kepulauan Nusantara termasuk Filipina, Mikronesia, Melanesia, Polinesia, dan Pulau Madagaskar. Rumpun bahasa Austronesia atau kadang disebut bahasa kepulauan adalah sebuah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia. Ada juga pandangan lain, yaitu teori Yunan. Menurut teori ini, manusia purba yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Tiongkok.
Mereka masuk ke Indonesia setelah tinggal cukup lama di daerah-daerah lain di Asia Tenggara, terutama Vietnam atau wilayah Dongson. Teori yang populer namun juga dianggap kurang meyakinkan adalah teori Afrika. Menurut teori ini, manusia purba yang pertama kali mendiami Nusantara datang dari Afrika. Manusia purba muncul dan berkembang pertama kali di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Mereka kemudian menyebar ke berbagai tempat dengan berbagai variasi dan karakteristik yang khas, sesuai kondisi lingkungan, kemampuan beradaptasi, dan sebagainya. Proses persebaran manusia tersebut berlangsung sangat lambat dan lama. Sejak tahun 200.000 sebelum Masehi hingga 60.000 sebelum Masehi, manusia menyebar ke seluruh wilayah di Afrika. Tahun 60.000 sebelum Masehi, manusia mulai menyebar ke Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Australia. Faktor apa yang memungkinkan manusia purba sampai di Indonesia? Pada saat itu, suhu bumi menurun hingga menyebabkan terbentuknya es di bagian utara bumi, yaitu di Eropa dan Amerika Utara, atau zaman es atau glasial, ya. Hal tersebut menyebabkan tinggi permukaan air laut menurun dan membentuk banyak daratan baru, sehingga mempermudah manusia berpindah-pindah meski harus menempuh jarak yang sangat jauh. Di sini ada peta persebaran manusia purba menurut teori Yunan. Ya, dari Yunan, mereka kemudian menyebar ke daerah Asia lainnya. Nah, ini peta persebaran manusia purba menurut teori Afrika. Di Nusantara, Meganthropus diyakini berevolusi menjadi Pithecanthropus, kemudian berevolusi lagi menjadi Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Dalam tiap-tiap tahap evolusinya, otak manusia purba terus mengalami kemajuan. Hal tersebut terbukti dari kemampuan mereka membuat alat-alat sederhana dari batu untuk bertahan hidup. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Nah, barusan kalian telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Bagaimana? Bisa dipahami dan dimengerti? Semoga kalian bisa paham dan mengerti isi dari materi video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kalian telah menyaksikan materi yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handayani, tempat mengantungkan harapan kami.